Bab 2073 Ketakutan dari Hati. Sialan. Chen Ye memarahi diam-diam, tepat ketika dia hendak memusnahkan Mu Ye dengan pedang, berkah kekuatan Feng Qing yang ternyata tidak efektif. Bahkan karena penggunaan terus-menerus dari niat pedang batas barusan, serangan balik dipicu, bahkan jika dia mencoba yang terbaik untuk menekannya, pada akhirnya, dia masih tidak terluka ringan. Meskipun karena keberadaan Feng Qing Yang, keterampilan jiwa Mu Ye tidak dapat melukai jiwa Chen Ye, tetapi Feng Qing Yang tidak dapat membantunya untuk serangan baliknya sendiri. Melihat 7 lubang darah Chen Ye memancar, Mu Ye tertegun sejenak, dan kemudian dia bereaksi, dengan ekspresi ekstasi di wajahnya. Namun, dia masih tetap berhati-hati dan tidak berani menembak dengan gegabah, tetapi menatap Chen Ye dengan mata berkedip-kedip dan bertanya, "Apakah kamu terluka?" Pada saat yang sama, perasaan spiritual yang kuat mengalir keluar, dengan hati-hati merasakan napas Chen Ye. Dengan persepsinya, kegembiraan di wajah Makino menjadi lebih dan lebih intens. Dia dapat yakin bahwa Chen Ye terluka. Benar saja, ilmu pedang yang menakutkan tadi bukannya tanpa harga. Hahaha. Mu Ye tertawa liar, dan berdiri perlahan, sementara dia terus menyesuaikan kekuatan spiritual di tubuhnya. Dia menggelengkan kepalanya ke arah Chen Ye dan mencibir, "Chen Ye, barusan, hanya 1/10.000 detik, kamu bisa membunuh saya, kan?" Benar saja, tidak mungkin bagi orang-orang tingkat rendah untuk mengalahkan kita orang-orang dari kerajaan Tuhan, mengerti? Orang-orang di benua Lingwu, selamanya, hanya bisa menjadi anjing kita, tanpa ada kesempatan untuk berbalik. Mata Mu Ye penuh dengan niat membunuh, kali ini, dia tidak akan pernah ceroboh lagi. Setelah kekuatan spiritualnya disesuaikan, dia akan menggunakan guntur untuk membunuh Chen Ye. Chen Ye menyeka darah yang mengalir keluar dari wajahnya, menatap Mu Ye dengan dingin dan berkata, "Benarkah? Bagaimana saya ingat bahwa Anda begitu rendah hati sehingga Anda tidak bisa lebih rendah hati dan memohon belas kasihan? Jangan menurutmu, seperti apa penampilanmu barusan? Apakah lebih seperti anjing?" Ketika Mu Ye mendengar kata-kata itu, otaknya berdengung, benar-benar tersulut amarah. Matanya merah, seperti binatang buas yang ditikam di tempat yang sakit, dan meraung pada Chen Ye, "Ketika kematian sudah dekat, beraninya kamu begitu lancang kepada putra ini." Pada saat ini, kekuatan spiritual dalam tubuh Mu Ye akhirnya pulih, dia menatap Chen Ye dengan wajah muram, seluruh tubuhnya penuh dengan aura, memancarkan paksaan yang mengerikan. Dengan suara rendah, energi spiritual yang melonjak mengembun di telapak tangan kirinya, dan cahaya putih yang menyilaukan meledak dalam sekejap. Membakar telapak tangan dewa. Kekuatan telapak tangan gelisah, dan kekosongan ditekan. Seseorang tampaknya dapat secara langsung menghancurkan gunung, dan telapak tangan putih dengan kekuatan tak terbatas mengembun di depan Mu Ye, dan menamparnya ke arah Chen Ye. Dimanapun jejak telapak tangan putih itu lewat, dekorasi tingkat artefak suci itu benar-benar hancur berkeping-keping. Mu Ye mencibir, kali ini Chen Ye sudah mati. Meskipun telapak tangan Dewa Pembakaran tidak memiliki kekuatan pedang hati pemutus 10.000 dewa, itu sama kuatnya, tapi tidak ada efek samping seperti pedang pemutus hati Wan Shen. Kali ini, dia tidak akan meninggalkan kesempatan untuk Chen Ye. Di hadapan cetakan telapak tangan yang masuk, wajah Chen Ye berat, tetapi masih tidak ada retret di matanya. Untuk bertarung sampai akhir. Chen Ye meraung, memegang pedang busuk binatang itu di kedua tangan, dan menebas ke arah telapak tangan yang mengenainya. Dengan ledakan keras, tubuh Chen Ye dirobohkan oleh telapak tangan, dan menabrak pilar di kuil hati Tuhan. Pada saat ini, Chen Ye sudah berlumuran darah, dan Makino menatap Chen Ye dengan kebahagiaan di matanya. Ini adalah nasib menyinggung dia. Dia akan mencibir beberapa kata, tetapi siapa yang mengira bahwa Chen Ye, yang jelas terluka, akan berdiri lagi. Tidak hanya dia berdiri, tetapi dia juga menebaskan pedang ke arah Mu Ye dengan kecepatan yang tak tertandingi. Mu Ye terkejut, dan hampir secara tidak sadar mengingat pedang santian Chen Ye yang menakutkan yang bahkan dia tidak bisa menahannya satu demi satu, tapi segera, dia santai. Pedang Chen Ye sangat kuat, jauh melampaui ranah bukaan bintang, tetapi jauh lebih buruk daripada pedang yang memotong langit. Di wajah Makino, senyumnya bahkan lebih kuat. Karena, pedang ini menunjukkan bahwa Chen Ye benar-benar berada di ujung jalan. Ilmu pedang yang menakutkan itu, dia tidak bisa menggunakannya. Ilmu pedang sampah apa yang juga layak muncul di depanku? Mu Ye mendengus dengan jijik, mengangkat tangannya dan memukul telapak Dewa Pembakaran lagi.
cetakan telapak tangan yang luar biasa yang tampaknya turun dari surga muncul kembali, dan langsung menghancurkan cahaya pedang dari Chen Ye menjadi berkeping-keping. Ada ledakan keras, cetakan telapak tangan putih, kekuatan untuk menghancurkan yang kering dan yang busuk, sekali lagi menghancurkan tubuh Chen Ye ke udara, darah memenuhi udara, dan hampir seluruh kuil para dewa sepenuhnya diwarnai merah. Melihat ini, mata Chu Ying memerah, tetapi dia menggigit bibirnya begitu keras sehingga dia menggigit darah. Dia mencoba menahan diri, tidak membiarkan dirinya membuat suara, dan tidak membiarkan semua orang di aula melihatnya. Dengan cara ini, dia memiliki kesempatan untuk membantu Chen Ye. Mu Ye menghela nafas sedikit, menatap Chen Ye yang hampir menjadi pria berdarah dengan seringai di wajahnya, dan mengejek, "Sampah, bisakah kamu masih berdiri sekarang?" "Hah, tetap berdiri. Aku belum bertarung." "Cukup. Dengan cedera seperti itu, jika Anda menjadi pembangkit tenaga listrik yang memblokir pintu, Anda harus mati beberapa kali, kan?" Fisik Chen Ye menentang langit, dan tidak mungkin untuk berdiri. Namun, saat berikutnya, Chen Ye benar-benar berdiri lagi. Seluruh tubuhnya merah darah, dan dia dalam keadaan malu, tetapi matanya selalu cerah. Chen Ye menatap Mu Ye, yang senyumnya mengeras lagi, dan tidak berbicara. Karena, dia ingin menyelamatkan kekuatan fisiknya, dan menggunakan setiap ons kekuatannya dalam pertempuran. Melihat Chen Ye berdiri di depannya lagi, mata Mu Ye bergetar, dan hatinya tiba-tiba tenggelam. Ah, ah, ah. Mu Ye merasakan ledakan ketakutan yang tidak dapat dijelaskan, sarafnya akan pecah, dia meraung dengan liar, kekuatan spiritual telapak tangannya terbang, dan napasnya melonjak. Telapak tangan, bombardir gila. Mati untukku, mati untukku, mati untukku, mati untukku. Sambil melambaikan telapak tangannya, Mu Ye meraung liar ke arah Chen Ye. Setiap telapak tangan berisi ritme yang tak ada habisnya. Setiap telapak tangan sepertinya membentuk dunianya sendiri. Setiap telapak tangan seperti seluruh alam semesta, menghadap Chen Ye. Turun. Satu demi satu telapak tangan, itu jatuh dengan gila, seperti bintang yang tak terhitung jumlahnya jatuh, menghancurkan segalanya. Setelah saya tidak tahu berapa banyak telapak tangan yang dibombardir, Mu Ye terkesiap, dan akhirnya berhenti bergerak. Pada saat ini, seluruh tubuhnya berlumuran darah. Luka yang awalnya dicincang oleh Chen Ye dan berangsur-angsur sembuh, retak terbuka lagi, dan yang lebih menakutkan adalah meridian Mu Ye yang sangat tangguh juga rusak tanpa bisa dikenali saat ini. Saya khawatir setelah pertempuran ini, yayasannya akan terpengaruh. Napas Mu Ye dengan cepat menurun, tetapi dia tidak peduli sama sekali, tetapi menatap reruntuhan di kuil hati dewa, reruntuhan yang dia hancurkan. Di matanya, ada antisipasi. Menantikan untuk melihat tubuh Chen Ye. Di bawah serangan yang begitu mengerikan, bahkan monster tertinggi kuno harus dimusnahkan, bukan? Chen Ye, apakah mungkin untuk bertahan hidup? Asap dan debu menghilang, dan segera, sosok Chen Ye terungkap. Ketika Chu Ying melihat sosok Chen Ye, matanya yang indah tiba-tiba menyusut, dia tidak bisa menahan lagi, dan dia menangis. 10 jarinya dipegang erat-erat, bahkan tertanam di telapak tangannya. Setelah Mu Ye melihat penampilan Chen Ye dengan jelas, dia akhirnya tidak bisa menahannya, dan tertawa sangat bahagia. Chen Ye saat ini lebih seperti mayat daripada manusia. Jika tidak, Chen Ye masih mengeluarkan napas yang sangat lemah, hampir semua orang akan berpikir bahwa Chen Ye telah benar-benar terbunuh. Hahaha. Mu Ye tersenyum, matanya bahkan lebih dingin, kamu yang sekarang sangat cocok untuk statusmu sebagai orang kelas bawah. Dia tiba-tiba menoleh dan bertanya kepada Kaisar 9 Keheningan, Kaisar 9 Ketenangan, katamu, haruskah saya menemukan seorang pelukis untuk datang dan melukisnya dengan baik sehingga dapat diturunkan selama berabad-abad? Kaisar Jeoyu tampak serius, tetapi dia tidak memiliki semangat juang di hatinya, dan tidak berani menyinggung kerajaan Tuhan, jadi dia hanya bisa berkata, Tuan mudamu benar sekali. Tapi segera, Mu Ye menolak ide itu, dia tidak bisa membiarkan Chen Ye bertahan, dan dia tidak bisa memberi orang seperti Chen Ye kesempatan untuk berbalik. Karena, Chen Ye, biarkan dia takut. Ketakutan dari lubuk hatiku. Bab 2074 Terobosan. Pada saat ini, Chen Ye, yang tampaknya tidak bergerak dan berada di ambang kematian, membunyikan suara yang jelas di benaknya. Saya tidak menyangka serangan balik datang begitu cepat. Pedang itu terlalu sombong untuk kultivasimu saat ini. Wah, apakah kamu benar-benar ingin bertaruh? Kamu tahu, Mu Ye jelas pulih dari luka-lukanya. Ini adalah waktu terbaik bagimu untuk melarikan diri. Saat ini,
Kamu tampaknya berada di ambang kematian, tetapi kamu dan aku sama-sama tahu bahwa kamu telah menderita luka yang lebih serius dari ini masih bisa bertarung, dan jika kamu ingin melarikan diri, kamu pasti bisa melakukannya. Petik 2. Chen Ye menggelengkan kepalanya dengan ringan di dalam hatinya dan berkata, aku tidak akan melarikan diri, aku melarikan diri, mungkin sulit untuk memiliki kesempatan yang baik untuk membunuh Mu Ye dalam waktu singkat. Saya sekarang terluka parah, Mu Ye juga terluka parah, dan saya pasti akan mendapatkan tubuh Nian Mo. Jika saya melarikan diri, saya akan diberikan tubuh Nian oleh Mu Ye ini jelas bukan yang saya inginkan. Alasan mengapa dia tidak bergerak sekarang adalah karena dia mengumpulkan kekuatan untuk pukulannya sendiri yang mengancam nyawa. Pada saat yang sama, itu juga menunggu waktu untuk membalikkan semuanya. Pada saat ini, aura Makino tiba-tiba meningkat. Chen Ye tidak bisa menahannya, napasnya mandek. Mu Ye saat ini, pulih dari luka-lukanya dan mampu menyerang. Kekuatan telapak tangan Mu Ye mengembun, kekuatan spiritual tak terbatas mengalir ke telapak tangannya. Dia menatap Chen Ye yang masih tidak bergerak, dan tidak bisa menahan tawa liar. Chen Ye tidak bisa memikirkannya, pada akhirnya, akulah yang menang. Mu Ye mengangkat tangannya, dia menelan kekuatan telapak tangannya, cetakan telapak tangan yang mengerikan menjulang, memancarkan aura kehancuran. Tepat ketika semua orang berpikir bahwa Chen Ye akan jatuh di bawah telapak tangan Mu Ye, mutasi tiba-tiba terjadi. Cahaya pedang yang sangat menyilaukan menghantam Mu Ye. Pukul paku di kepala. Apa? Pupil Mu Ye menyusut, wajahnya memucat karena terkejut. Dia sekarang pada saat dia memutar telapak dewa pembakaran ke puncaknya, dan dia tidak bisa lagi berhenti dan mengubah tangannya. Namun, pembunuhan yang tiba-tiba ini pedang sangat menakutkan. Jika dia bersikeras menyerang Chen Ye, bahkan jika dia tidak mati, dia akan terluka parah. Alat penyelamat hidupnya telah digunakan. Cahaya pedang ini, secepat kilat, sebenarnya tidak jauh lebih lambat dari pedang pemotong surga milik Chen Ye. Pada saat ini, Mu Ye bahkan tidak punya waktu untuk berpikir. Dan bertemu dengan pedang yang benar-benar kuat menyerang. Dengan ledakan keras, Mu Ye berteriak kesakitan. Tangan kirinya meledak seketika, dan seluruh orang itu mundur beberapa langkah sebelum dia berhenti. Pada saat yang sama, kulit Huang Zhong sangat berubah menjadi bayangan, dan dia buru-buru menembak, membanting telapak tangannya ke orang yang melakukannya. Dia tidak bisa membiarkan orang lain secara diam-diam menyerang kejeniusan kerajaan Tuhan. Pada saat yang sama, tubuh halus dibombardir oleh kekuatan dahsyat dan terbang keluar. Chu Ying berdarah dari sudut mulutnya, kesadarannya kabur dalam sekejap, dan napasnya lamban. Meskipun Chu Ying juga penjahat tingkat atas, kekuatannya terutama terletak pada serangannya, meskipun pedangnya, dalam hal kekuatan, sedikit lebih kuat daripada telapak tangan dewa pembakaran yang ditembakkan oleh Mu Ye sekarang. Namun, pertahanannya tidak bisa menghentikan serangan gabungan antara Mu Ye dan Huang Zhong. Chu Ying. Ketika Chen Ye melihat ini, dia tiba-tiba berteriak, dengan api ungu di sekujur tubuhnya, meledak dalam sekejap, melompat, dan dalam sekejap, dia menangkap tubuh Chu Ying yang terbang terbalik. Dia bisa menahan hinaan, meskipun dia sangat bangga. Tapi dia tidak tahan, seseorang terluka untuk dirinya sendiri. Chu Yingmei menatap Chen Ye yang menangkapnya, senyum pedih muncul di wajahnya yang cantik dan berkata, kamu. Berkata. Chen Ye memandang wanita di lengannya dengan sakit hati, dan berhenti dengan lembut, berhenti bicara, itu akan memperburuk cederamu. Chu Ying menggelengkan kepalanya dengan lembut, dan bibir merahnya sedikit terbuka, kamu. Berkata, kamu tidak akan membuatku sedih. Ingat. Di mata Chen Ye, sedikit kejutan melintas, dan dia mengangguk, ingat, aku ingat, jangan bicara, oke. Chu Ying perlahan mengangkat tangannya dan mengelus pipi Chen Ye yang berlumuran darah, dengan senyum puas di wajahnya yang cantik dan berkata, Chen Ye, jangan mati, Zhou Yu dan para iblis sudah hancur, aku tahu, hanya dengan kamu dapat mengubah situasi saat ini. Ketika kata-kata itu jatuh, tangan Chu Ying jatuh dengan lemah, dan mata indah itu, yang lebih menyilaukan daripada bintang-bintang di langit, juga perlahan tertutup. Pada saat ini, Mu Ye mati-matian berurusan dengan cedera tangan kirinya, matanya penuh amarah yang meledak, menatap wanita di lengan Chen Ye, mengaum dan memarahi. Brengsek sialan. Beraninya kau merusak perbuatan baikku. Setelah aku membunuh anjing mati ini, aku harus membiarkanmu merasakan rasa dihina. Tiba-tiba, suara Makino berhenti tiba-tiba. Dia tidak bisa melanjutkan. Karena, niat membunuh yang mengerikan dari Shen Han mencapai ekstrim, dan seketika, menyelimuti seluruh kuil hati Tuhan.
Dan pusat pusaran niat membunuh adalah Chen Ye. Mata Makino gemetar. Bagaimana bisa? Bagaimana itu bisa terjadi? Namun, karena diselimuti oleh niat membunuh ini, Muye merasa bahwa dia telah datang ke neraka yang sebenarnya, dan ketakutan menyebar ke setiap pori-pori tubuhnya. Sangat mengerikan. Nak, aktifkan vena ilahi Cichen, dan paksa darah ke dalam tubuh wanita ini, kata Feng Qingyang. Chen Ye mengangguk, mengaktifkan pembuluh darah ilahi Cichen, meletakkan tubuh Cuying dengan lembut, dan memaksa setetes darah ke mulut Cuying. Kemudian dia berbalik dan menghadap Muye. Pada saat ini, dia tidak memiliki ekspresi di wajahnya, bahkan tidak ada sedikit pun fluktuasi di matanya. Tampaknya tidak ada suka atau duka sama sekali, dan itu sangat tenang. Namun, ini adalah ekspresi kemarahan Chen Ye yang ekstrim. Chen Ye, ayolah. Jilin dan aku akan membantumu. Pada saat ini, tangisan seorang gadis kecil terdengar dari singgasana kuil hati. Pada saat yang sama, sinar gelap melesat ke belakang kepala Chen Ye. Kulit Kaisar Jiuyu sangat berubah, dan dia berteriak, Xiao Jiu, kamu. Muye tertegun sejenak, dan kemudian dia lamban, benar-benar lamban. Baru saja, apa yang terjadi, Makino, tidak jelas. Namun, yang dia tahu adalah bahwa nafas Chen Ye di depannya benar-benar meroket. Mustahil. Muye terperangkap dalam kepanikan yang tak tertandingi, berteriak dengan panik, dan kemudian, dia berbalik, darah mengalir ke seluruh tubuhnya berkedip sangat cepat, dan dia terbang keluar dari kuil hati Tuhan dengan putus asa. Melarikan diri. Chen Ye mengangkat pedang busuk binatang itu dan berkata dengan ringan kepada 9 putri, terima kasih. 9 putri menggelengkan kepalanya, Jilin memintaku untuk melakukan ini, kamu tidak perlu berterima kasih padaku. Chen Ye mengangguk dan menutup matanya, niat membunuhnya menerobos. Pada saat ini, wilayahnya juga memasuki surga lapisan ketiga dari alam ciptaan. Ini bahkan mendaki. Itu tidak berhenti sampai lantai 4. Potong. Sebuah teriakan rendah. Pedang busuk binatang di tangan Chen Ye tiba-tiba jatuh. Dalam sekejap, langit menjerit dan angin menderu. Tampaknya ada dewa dan iblis dari seluruh dunia, menangis karena pedang tak tertandingi ini.